Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 8 ayat 39. Saya bacakan. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Jemaat dikasih Tuhan, kisah ini tentang seorang di daerah Gerasa yang dirasuk roh jahat. Lalu Tuhan Yesus menyelamatkan, membebaskan orang itu dari belenggu, dari kuasa-kuasa setan. Nah, ketika sudah dilepaskan, orang itu pun ingin mengikuti Yesus. Ingin mengiring Yesus. Tetapi Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Ya, jadi apa sesungguhnya yang terjadi? Orang itu taat. Ya, dia pulang dan dikatakan mengelilingi seluruh kota dan bersaksi, memberitahukan segala yang diperbuat Yesus atas dirinya. Bentar, perhatikan ayatnya. Ayat dikatakan bahwa suruh pulang ke rumah, ceritakan apa yang diperbuat Allah. Allah yang melakukan ya. Tetapi kemudian dikatakan, tertulis di Alkitab kita bahwa orang itu mengelilingi kota dan memberitahukan segala yang diperbuat Yesus. Dengan kata lain, Yesus adalah Tuhan. Jadi apa yang Tuhan buat, apa yang Yesus buat, itulah yang diceritakan. Nah, ketika kita telah mengalami sesuatu, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, selalu saya ingatkan, setidaknya dua hal ini harus diperhatikan. Yang pertama tentu berterima kasih. Ya, seperti orang ini, setelah dilepaskan dia mau berterima kasih kepada Tuhan dengan dia mau mengikuti Yesus. Tetapi Yesus katakan, pergilah dan ceritakan apa yang diperbuat Allah atas dirimu. Nah, ini bicara apa? Bersaksi. Jadi dua hal ini yang harus dikerjakan ketika kita telah mengalami pertolongan Tuhan. Jangan lupa berterima kasih dan bersaksi. Ceritakan kepada dunia, ceritakan kepada temanmu, ceritakan kepada tetanggamu, ceritakan kepada setiap orang yang kau jumpai.
apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu. Mungkin kita berkata, lah aku nggak ngalami apa-apa. Cuma dikasih Tuhan, ketika kita berdosa dan kita bertobat, kita mengalami sesuatu. Yaitu apa? Ya, dengan pertobatan kita, sesungguhnya kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Nah, itu pun bisa disaksikan. Tidak gampang loh, orang bisa mengalami itu. Hanya anugerah Tuhan, orang bisa diselamatkan. Jadi bukan gagah kuat kita sehingga kita bisa bermegah. Sebaliknya, kita sadari itulah yang Tuhan kerjakan dan buat bagi hidup kita. Kita terima jaminan hidup yang kekal, kita terima keselamatan. Itu juga adalah hal yang luar biasa yang seharusnya kita ceritakan. Cuma dikasih Tuhan, ya. Banyak hal, ya, satu pertobatan, keselamatan, ya, terus bisa juga tentang apa yang Tuhan buat. Mungkin habis mengalami mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Itulah yang harus kita beritakan, kita ceritakan. Ya, ingat, yang kita ceritakan apa yang Tuhan kerjakan. Ya, bukan kita. Ingat, bersaksi bukan tentang kita. Aku begini, bukan. Tetapi yang kita ceritakan, Tuhan sudah buat begini atas hidupku. Tuhan sudah kerjakan ini atasku. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Seperti yang dilakukan orang Gerasa ini. Yang terjadi apa? Wah, dia keliling kota. Dia ceritakan apa yang Yesus perbuat atas dirinya. Ini pemberitaan Injil yang luar biasa sekali. Kenapa? Ada kuasa yang luar biasa. Ketika orang sudah mengalami sendiri dan dia bersaksi apa yang ia alami itu. Ya, mari saya mengajak kita alami kuasa Tuhan dalam hidupmu. Dengan engkau berinteraksi dengan Tuhan, engkau akan mengalami banyak perkara-perkara yang seringkali kita tidak bisa hitung dengan kekuatan kita. Perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Ketika engkau mengalami, ingat, berterima kasih dan bersaksi. Ceritakan kenapa Tuhan mau kerjakan itu untuk hidup kita. Supaya kita bersaksi, supaya dunia mengenal Tuhan, supaya dunia bertobat. Seperti hanya kita, dunia pun butuh keselamatan. Karena itu mari saya mengajak kita semua. Ya, dua hal ini jadikan pegangan. Yaitu berterima kasih, bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan. Dan bersaksi, ceritakan kepada orang lain. Bersyukur kepada Tuhan, bersaksi kepada orang lain. Supaya Tuhan dikenal dan dipermuliakan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa pentingnya untuk kami bersaksi, menceritakan apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Dan kami percaya kesaksian kami ketika kami menceritakan apa yang Tuhan buat. Ada kuasa yang luar biasa. Sehingga orang yang mendengarnya boleh mengenal Engkau. Orang yang mendengar kesaksian kami juga boleh memuliakan Engkau. Dan kerinduan kami, orang yang mendengar kesaksian kami bertobat dan diselamatkan juga. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong kami dan memampukan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Dijauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.